Dia bisa melakukan inisiator. Tipikal yang Murphy, agresif, inisiator. Dan kalau misalnya kita lihat, ini dari kedua belah pihak, by draft, entah mengapa, Alter Ego cukup kuat. Ya, ini early-nya apalagi dengan adanya Johan sebagai roamer ya. Kita bisa bilang bahwa dengan Smart Missile dan juga Ejector di level 2, ini bakal mengerikan untuk Aura. Oke, kalau gitu, FPL Arena minta tepuk tangannya! Kita bakal menuju ke game pertama, game yang sangat penentuan. Apakah ada kesempatan untuk Aura dan juga Alter Ego berada di upper bracket? Karena mereka benar-benar akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesempatan itu. Walaupun kesempatannya belum pasti. So to the line of down bersama dengan Momo Chan, Ranger dan juga Om Wawa. Let's go, kita akan melihat untuk di area Uranus jungle. late game. Oke, Uranus jungler untuk seorang Hai. Ya ini cukup kuat juga sih karena Fluffy dengan Pakitonya ya. Kita tahu cukup menyeramkan juga. Apalagi dia suka dengan bawa playstyle yang cutting-cutting gitu ya Kowa ya. Bener, tapi ketika berhadapan dengan Fovius, sepertinya Fovius juga dapetin sedikit keuntungan dengan mempercepat delay misalnya dari skill-skillnya dia sendiri. Oke, sementara kali ini sepertinya Facehugger bakal bermain lebih agresif neken ke arah seorang Nino nih. Tapi itu udah diberikan informasinya di mana langsung ada pergerakan cukup agresif juga dari Alter Ego Esports. Yes, dan bahkan dengan gameplay yang dilakukan dari tim Alter Ego, mereka masih menunggu momentum untuk menuju ke arah jungle yang dimiliki dari tim Aura. Kalau untuk di invite, di menit-menit awal dan bahkan ini dia, Om Wawa menuju ke arah Aura Fire. Alter Ego dengan sisa caster yang bertugas kali ini by draft menuju ke arah Alter Ego. Tapi melihat dengan adanya satu Little Wonder yang didapatkan Sally Boy, inilah yang mungkin cukup menarik untuk seorang Sally Boy. Kenapa? Dia bermain udah tidak terlalu agresif dan mungkin tentunya kita lihat bukan tanpa alasan Opung Wawa menuju ke arah Aura Fire nampaknya Opung Wawa ya. Karena kalau aku ngeliat di sini ya, dari Alter Ego-nya adalah mereka harus bisa nge-burst Uranus cepat. Tapi dari Smart Missiles kan nggak bisa langsung. Masih ada jedanya sedikit. Iya, tapi kali ini lihat Leo Murphy memberikan ketakutan sendiri di area bawah. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk main lebih seru dengan adanya Battle Emote MPL edisi 2022. Kalian bisa langsung koleksi aja, langsung beli di dalam in-game. Ada tuh di bagian shop tuh. Ente kadang-kadang ente. Kadang-kadang ente. Dan bahkan kita akan melihat tentunya seperti apa nih pergerakan dari kedua belah tim. Karena mereka masih sama-sama agresif dan masih sama-sama hati-hati juga. Namun Fluffy sudah memberikan sedikit pressure ke arah seorang Sally Boy. Mulai diberikan poke damage saja. Hanya mencicil-cicil tapi tidak akan terlalu overcommit. Oke, kalau ini kalau high-nya udah menggunakan ultimate ini cukup berbahaya untuk team fight berikutnya. Karena akan ada Sally Boy yang sangat besar dengan ada satu buah heavy spin. Team fight akan terjadi tapi Facehugger mampukah dia menjaga posisinya? Karena kalau Facehugger terpick up, ini dia yang bakal coba itu menggunakan belakang. Sehingga tidak bisa berhentikan pergerakan dan sampai Facehugger terbakar. Ini menjadi kerugian untuk tim dari Aura Fire. Karena mereka gak ada lagi sisi, gak ada damage. Satu bom, Final Strike yang bisa membuat dia bertahan di dalam team fight berikut tadi. Hai, gak punya ultimate. Dan Facehugger bisa menjaga positioningnya. Kalau dia tadi benar-benar bisa terpick off udah 2. Dan mereka bakal rugi banget. Iya, dan bahkan kali ini lihat pemain dari Alter Ego dengan keunggulan yang mereka dapatkan, mereka langsung merasakan rusuh ke area purple buff-nya. Namun ternyata Sally Boy masih bisa dipunish oleh 3 member yang langsung geragap masuk ke area jungle ya. Oke, ini agak cukup berbeda ya dengan permainan Sally Boy yang sebelumnya. Tapi sebelum itu emblemnya silakan Opung. Ya, Festival of Blood untuk Fluffy, physical attack dan juga adanya penetration. Dan kita tahu banget bagaimana penetration ini penting banget untuk hero-hero bertipe tipikal seperti ini. Dan juga ada Impure Rage kali ini juga, penetration. Balik lagi ini yang paling sering kita lihat. Alright, tapi bukan itu. Kabuki mencoba untuk menyelamatkan posisi dari Facehugger. Tapi lihat Final Strike kali ini tidak berhasil menyampai menuju ke arah seorang Kabuki. Positioning biar bottom lane diuntungkan tim Aura. Kenapa? Lihat Melisanya masih bertahan hidup sedangkan dari Nino harus pulang. Ini lihat hampir saja satu buah retribution yang berhasil diamankan oleh seorang Sally Boy. Membuat dia masih bertahan dalam tim fight berikutnya. Karena kalau tadi purple-nya diambil oleh Hai, mungkin kasusnya di tim fight berikutnya akan berat. Karena di bottom lane mereka sedang berada di posisi yang kalah, Opung. Yes, tapi sejauh ini juga ya. Itu purple buff dari Aura Fire diambil oleh Alter Ego. Dan tadi untuk purple buff dari Alter Ego sendiri masih bisa diamankan oleh Sally Boy. Jadi ada gap level dari kedua jungle ini. Dan bahkan kalau misalnya kita bisa bilang ya, para pemain dari tim Alter Ego, ini mereka pukul mundur high-nya tidak ada retribution. Tapi oh my god, Facehugger
Satu buah penetration yang sangat baik menutup poin turtle untuk tim Aura Fire. Oh, tapi kali ini nih Rinino mencoba untuk membackup pemain-pemain dari Alter Ego. Dengan ada satu buah ejector dari seorang Leo Murphy, itu langsung menghentikan pergerakan dari seorang facehugger yang memang tadi udah langsung melakukan colongan ke area objektif ini. Alright, di arah bottom lane, push dan poking terhadap Leo Murphy. Meskipun di dalam Leo Murphy kali ini masih ada sebuah unstoppable force dengan flicker. Ejector dengan flicker, tapi kayaknya mereka memilih dengan mundur terlebih dahulu. Satu buah turtle tadi impact-nya cukup ke dalam gold difference yang coba dikejar oleh tim Aura Fire, Opung. Ya, dan juga di sini ada item defense pastinya ya untuk jungler Ya. dari Aura Fire. Ada Dominance Ice yang sudah selesai di sana. Dari Joe Hedge juga defense item. Jadi ini bener-bener agak less damage lah buat Alter Ego di early phase. Iya, ini Facehugger seakan-akan jadi poros dari Aura Fire ya. Ketika dia ngebuka satu buah Feather Ice Track, pemain-pemain dari Alter Ego Sport langsung bisa dibilang langsung dipukul mundur. Tapi buat teman-teman, tentunya jangan lupa pakai axe untuk memberikan performa gameplay yang lebih baik tentunya. Karena the better you smell, the better you play. Udil punya Seeking Eagle, tapi Udil nggak punya Guiding Wind. Itu yang cukup berbahaya, tapi Sally Boy dan Mercury Boy nampaknya melihat permainan di arah bottom lane cukup berat untuk seorang Nino. Karena memang itu celah yang dimiliki dari tim Aura Fire. Mereka melihat celah besar dari Alter Ego di dalam posisi Nino-nya. Dan itu yang sudah akan mereka korek terus-menerus. Tapi kalau mereka mau menutup pergerakan itu, mereka harus paksa dari Leo Murphy ke arah seorang facehugger. Apapun yang terjadi, Unstoppable Force terhadap seorang facehugger itu bakal membuat tim fight Alter Ego akan berada di sebuah keuntungan yang sangat tinggi. Tidak ada spike power terhadap magical damage. Itu cukup berimpact dalam team fight. Iya, tapi kali ini lihat Sally Boy bakal coba untuk membantu zoningan dari area sebelah jungle-nya. Sementara dengan adanya pergerakan dari Godiva yang selalu nge-babysit ke arah seorang Kabuki, ini mau nggak mau Leo Murphy jadi agak sedikit terbatas ya untuk rotasinya. Karena dia takut banget Nino bisa aja di pick off oleh dua pemain dari Aura Fire di area bawah. Pasti. Dia pasti. Dan kalau misalnya kita lihat di arah tengah, Fluffy udah ngebuka satu buah push yang cukup berbahaya. Tapi menurut aku ada combo lucu sebenarnya. Combo rengket epic kayak aku gini. Ya, betul. Lemparnya Sally Boy ke arah belakang. Heavy spinnya cancel itu loh. Feather Ice Track loh, jangan salah. Tapi lihat team fight bakal coba terjadi. Menuju ke arah backline. Langsung ada ejector tapi ternyata Facehugger masih bebas. Dan Blanchard saves the day dari fight. Membuat retribution yang sangat baik diamankan oleh Sally Boy dan mereka Boy. Para pemain dari tim Alter Ego coba membalikan keadaan. Dan bahkan kali ini Aura Fire yang berada di posisi yang terseok-seok. Hai, mau tidak mau bakal coba di pick up. Heavy spin dikeluarkan. No ejector dan Godiva terjepit. Sang mantan kapten gak bisa menyelamatkan. Hai, kali ini di depan mata Sally Boy. Iya, sementara prioritas dari turret objektif yang akan diamankan terlebih dahulu untuk Alter Ego Esports. Sementara Hai kali ini yang sempat tadi digulung ya dengan adanya satu buah heavy spin. Dan yang pasti buat teman-teman yang lagi nobar di rumah, tentunya lagi nobar MPL ya, mungkin sama keluarga, sama ayang, sampai dekatin. Jangan lupa untuk sambil order Grab juga karena ada diskon sampai 90%. Jadi kalian bisa nobar sambil menikmati santapan makanan Yes, tentunya. tadi kalau jujur ya, kalau bukan karena Pai dia flame shot ke arah seorang Farsha, itu tim fight dimenangkan Aura Fire karena nggak ada yang bisa ke arah backline dan bahkan Pai sendiri pun harus mundur dengan ada pressure yang dilakukan di arah bottom lane terhadap tim Aura Fire. Dengan sisi dari rotasi yang berubah, ini membuat dari seorang Nino bisa mencoba membalikan keadaan yang benar-benar tertinggal cukup dalam oleh Kabuki. Oke, dari segi level mereka sama, tapi dari segi gold kita nggak ada yang tahu. Benar, dan juga ini objektif pasifnya yang dimenangkan oleh Alter Ego, di mana turret-turret berhasil untuk mereka dapatkan juga. Dan dari Hai, karena dia pakai Everest, dia agak pelan untuk membersihkan creeps yang ada di jungle. Dia bukan pakai Demon Slayer, beda dengan AK yang pakai Demon Slayer. Karena dia prioritasnya bukan hanya segi farming yang cepat. Karena team fight. Team fight dan gimana dia lead gamenya mampu sustain di dalam team fight yang dilakukan dari tim Alter Ego. Dan bahkan Sally Boy dan Mercury Boy kali ini harus lebih sadar mereka tidak ada seorang Leo Murphy di depan sana. Dengan 19 detik menuju ke arah lot yang pertama, harusnya Alter Ego udah bakal set up di arah lot. Kalau menurut aku pribadi, kenapa? Karena mereka harus tahu di mana posisi Facehugger. Kalau yang setup Aura Fire, ketika Alter Ego masuk ke arah Lordnya, mereka malah terjebak jebakan naga. Terbit masuk ke dalam jebakannya ya Ji ya. Tapi apakah dari Aura kali ini mereka cukup peka tentunya dengan keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego yang udah mulai memasuki dari posisi river di area atas. Karena Leo Murphy sudah mulai terlihat di depan mata. 3 pemain dari Aura kali ini masih bisa untuk men-secure jungle-nya. Cukup aman dari area atas, tapi sementara Fluffy
akan memberikan informasi terkait di area River Lord-nya. Sementara kali ini, Kasian banget ya Nino ya. kenapa? Dia di belakang di pressure sama Fluffy. Dia ke depan dikit ada Vesager. Nah, bener Ini bener-bener Raisa banget untuk seorang Nino. Serba salah ya? Serba salah Tapi banget. sebenarnya semua bakal play by play-nya kita tunggu dari Leo Murphy sih. Kalau memang targetingnya dia pas banget eject ke arah dari itu. si Vesagernya. Kalau Karena dia sempat ngijek ke Godiva, itu masih bisa mundur. Ya menurut aku sih nggak apa-apa, nggak rugi banget ke arah sama Vesager. Kenapa? Dia bukan Eve loh. Yang kalau misalnya pedal S-Track-nya ditutup, cooldown-nya Lebih itu cepat, Nggak iya, gitu. benar. Jadi it's okay, no problem. Dan ingat, pedal S-Track itu punya burst power yang besar. Dan bahkan Udil sekalipun, itu bisa tumbang dalam hitungan 3 kali damage dari seorang Vesager. Dan Iya. ini posisi yang aku bilang. Harusnya Alter Ego setup dulu, karena kalau enggak mereka bisa tahu. Mereka nggak bisa tahu keberadaan Vesager. Kalau gini kan mereka bisa tahu nih. Oh, Vesager belum masuk, buset terbuka semua. Pedal S-Track dibuka, tapi bukan itu masalahnya. Fluffy dibalas. terdeteksi oleh seorang Nino. Lihat Celebrity mereka boy. Retribution diamankan dengan sangat baik. Dan bahkan baik. Mengacak-acak backline. Vesager dikejar. tahu dia kali ini gak bisa selamat dari seorang Pai. Tapi ternyata dia mencoba menuju ke perahu. Dan Pai terperangkap. Tidak ada dash sama sekali dari tim Aura Fire. Memerangkap seorang Pai di dalam turret is a wise decision. Iya, tapi Aura Fire sepertinya bakal coba untuk memaksakan tim fight mengejar ke arah pemain-pemain dari Alter Ego Esport. Namun Alter Ego mereka pekakan hal itu sehingga langsung menarik mundur tentunya setelah berhasil untuk mendapatkan objektif Lord yang pertama. Sementara kali ini Nino bakal coba untuk membuka satu buka weakness point, tapi terhadap Vesager masih sempat untuk melakukan coveran terhadap pemain-pemain dari Aura Fire dengan ngebuka satu buah Federal Strike, dan Nino hampir saja. Itu sih Nino cukup berani karena apa? Dia gunain Inspire yang tandanya dia ingin bermain dengan agresif. Dia mau kok itu tadi Ji. Yes, tapi di arah top lane ini akan menjadi posisi untuk Udil. Kenapa? Udil punya Feather S-Strike. Dia akan paksa di arah base turret-nya. Dan Alter Ego mereka udah siap dengan Leo Murphy. Standby, Team 5, pick over terhadap Vesager atau Godiva sekalipun bakal bisa di pick off. Karena Flicker tidak ada, kali ini Leo Murphy terdeteksi. Federasi. Dan ternyata nampaknya Leo Murphy akan lebih sabar kali ini dengan momentum yang dia miliki. Iya. Tapi lihat di arah bottom lane. Sebenarnya nothing tulus juga ya dia buat Alter Ego sendiri. Karena yang penting dari Udil yang nggak ke pick off, dan mereka masih bisa dapetin turret di area mid tadi. Yes, betul banget. Dan itemnya silahkan ngomong bawah. Ya, dari Udil sendiri tadi dia baru saja menyelesaikan satu buah item tadi. Ada Divine Glaive kalau nggak salah lihat. Tapi ya, Genius One dan juga Enchanted Talisman ini untuk Valentina. Sedangkan misal ya, kalau dari Aura Fire sendiri kita melihat ada 3 Dominance Ice. Jadi sangat-sangat respect sekali mungkin dengan efek regen yang bisa diberikan oleh Alter Ego sendiri. Dan yang paling merepotkan adalah Leo Murphy. Karena eject ini kadang-kadang ya dengan Unstoppable Force ya gak bakal bisa diduga bakal masuk lewat mana. Ini kayaknya Vesager mau mengarah ke arah Divine Glaive terlebih dahulu. Karena dari seorang Udil, Divine Glaive-nya baru aja jadi. Dan dengan adanya satu item defense untuk Magic ya. Ini respect tentunya masih dengan seorang Vesager. Vesager yang jadi poros dari Aura Fire nih juga perlu diwaspadai sih. Udil kali ini nampaknya untung dia nggak pakai glowing one karena Hai bakal bisa di pick up dengan cukup mudah. Tapi lihat di arah bottom lane, ada seorang Sunny Boy dan Miracle Boy yang mencoba untuk pick off Kabuki, tapi nampaknya masih cukup gagal. Masih bisa dash ke arah belakang dan Udil masih mau coba memberikan impact. Feather Strike, tapi langsung Vesager tidak ada follow up damage dan ternyata tidak ada satu ball flicker menutup pergerakan atas para pemain dari CM Alter Ego dan Cross Bomb Tank. Kali ini terbuka tapi Nino nggak bisa terbang karena seorang Melissa mundur ke arah belakang. Melissa mundur tapi bukan berarti dia selamat. Pai berhasil membuat Vesager tumbang dan bahkan Albox is never enough. Tapi sementara itu kali ini Pai bakal coba ditutup aksesnya, mencoba untuk mundur, tapi sepertinya Pai masih bisa bertahan atau tidak. Dan tidak diberi kesempatan oleh seorang Fluffy. Langsung ditoyor, balas toyor tentunya. Dan Pai benar-benar di area bawah mengcover dengan cukup baik pemain-pemain dari Alter Ego Esport meskipun harus menjadi korban. Oh, Udil tidak boleh terpick off. Mereka kekurangan daya dobrak dan bahkan manpower mereka tidak cukup untuk melakukan team fight terhadap tim Aura. Kita lihat 5 berbanding 4 dari segi jumlah. Mereka kalah, tapi apakah mereka mampu survive kali ini, survive atas team fight yang dipaksakan tim Aura Fire terhadap Lord di menit 12. Lihat Fluffy mendistract strategi yang dimiliki Alter Ego. Defensif di arah backline-nya hanya ada Udil. Mereka butuh Pai dan Pai sudah kembali ke lane of dawn. Tapi Pai harus menyelesaikan tugasnya untuk melakukan laning phase-nya.
Karena Iya. kalau laning phase-nya tidak dibenarkan, ketika team fight terjadi di dalam Lord, Fluffy bisa mendorong dengan split push-nya. Iya, ini menurut aku dari Alter Ego itu e-sport mereka harus agak sedikit nge-beat dulu kali ya. Coba untuk melakukan setup team fight-nya terlebih dahulu, meskipun Lordnya kali ini sudah mulai di-poke juga oleh kedua jungler. Murphy, Sementara Murphy. kali ini Leo Murphy bakal masuk ke area belakang. Faisal yang menjadi target pertama, tapi ternyata Kabuki yang terkena ejector. Oh, Namun Nino. ternyata Nino begitu bebas di area belakang. Crossbow tank connect dari seorang Nino, dan kali ini dua pemain dari Area Fire ditumpangkan begitu saja, Oji. Ternyata lihat ketika Leo Murphy udah sadar poin utamanya Vesager, dia udah nggak ngincer karena Godiva, dan disitulah kemenangan dari tim Alter Ego di dalam team fight tadi. Berhasil mendapatkan Lord, tidak ada Godiva kali ini yang bisa diselamatkan atas Vesager dan Kabuki yang mereka kita bisa lihat terkena crossbow, tank, impact belum terjadi, tapi ternyata tabrakan di arah tengah bakal tidak bisa dielakkan karena ada Terselly Boy dan Miracle Boy yang masuk siap untuk bersama dengan seorang Fluffy dan kawan-kawan. Fluffy ter-take down. my Dan God. kali ini menjadi bencana kah untuk tim dari Aura Fire. Nino. Tidak bisa bertahan. Feather Restrict nampaknya bukan keputusan untuk membuat tim Alter Ego mundur. Karena Super Minion bergerak di 3 lane berbeda. Dan ini bencana untuk tim Aura Fire. Fokus ke arah base-nya dengan Super Minion masuk di 2 wave yang berbeda. Dan gak peduli apapun terjadi. Base. Alter Ego memantapkan dirinya di game yang pertama. Alter Ego Esports berhasil untuk mendapatkan satu momentum team fight yang penting banget, aku bisa bilang. Karena Leo Murphy baru sadar, Vesager tuh masalahnya. Aku udah bilang dari awal, tutup Vesagernya